Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Media Belajar. Oke teman-teman semua, hari ini kita akan melanjutkan tutorial Microsoft Word yang kemarin. Nah, oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke Microsoftnya. Kita kemarin udah mentutorialkan, atau saya udah mentutorialkan bagian file dan home. Ya, ini informasi pas awal-awal bagi pemula, untuk kalian semua yang masih pemula. Oke, hari ini kita akan membahas yang selanjutnya, itu adalah ada insert, design, dan page layout. Nah, ini ada tab menu ya teman-teman ya. Di sini selanjutnya kita masuk ke insert, design, dan page layout. Oke, yang pertama kita akan lanjut aja langsung ke insert terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan dari menu insert. Ya, di sini ada sub-sub menu lagi, teman-teman ya. Jadi di sini ada menu page, ada menu table, kemudian illustration, apps, media, links, comment, header, text, dan simbol ya, dari ujung ke ujung, teman-teman. Oke, teman-teman, sini saya akan jelaskan sedikit di bagian page. Di sini ada cover, blank page, dan page break. Nah, kalau cover page nih, kalian bisa membuat cover dengan berbagai macam desain. Nah, itu ada berbagai macam ya, dan menarik. Oke, kemudian di sini ada blank page. Kalian bisa menambahkan lembar kerja kosong lagi di bawahnya. Terusnya ada page break, atau untuk jarak antara halaman satu dan halaman lain. Nah, kemudian yang kedua ada table. Nah, kita udah tahu nih ya, pasti table bentuknya itu kotak-kotak. Kalian biasanya digunakan untuk membuat apa ya, table untuk membuat daftar-daftar gitu ya teman-teman. Nah, sini kalian untuk di Word sendiri, table ini maksimal hanya 10 kali 8 ya. Beda halnya dari Microsoft Excel yang emang banyak gitu. Oke, saya contohkan untuk penggunaan table. Kita buat aja contoh gitu ya. Nah, kalian bisa klik. Nah, biasanya kalian membuat daftar nama gitu contoh ya. Ini bisa nama, kemudian di sini akan data kelas. Nah, di sini data uang. Nah, untuk menambahkan table ke bawah itu bisa dengan cara kalian blok dulu, tekan sebelah kiri di mouse, kemudian di blok, lalu kalian bisa klik kanan di dalam ya. Klik kanan harus di dalam ya teman-teman. Kalau misalkan udah di blok, jadi klik kanan di tengah, di tengah-tengah, klik kanan di mouse, kemudian kalian bisa insert. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kalau kalian ingin insertnya ke bawah, pilihnya yang insert row below. Nah, ini ada tandanya, ada yang ke kiri, kanan, atas, sama bawah. Kita tambahin ke bawah. Nah, ini seperti itu cara normalnya ya teman-teman. Klik kanan, insert, kemudian insert row below. Ada cara mudahnya juga teman-teman, jadi nggak perlu di blok, kalian cukup ngeklik aja di salah satu kotak, kalian arahkan kursor ke sebelah kiri. Nah, nanti dia otomatis akan muncul tombol tambah dari table tersebut gitu. Jadi kalian tinggal klik aja tuh. Nah, ini sebanyak mungkin. Nah, itu cara cepatnya, jadi nggak perlu di blok-blok lagi, cukup klik sekali di salah satu table di bawah kiri atau sesuai kebutuhan, kemudian kalian tinggal tanda tambah saja. Untuk menghapusnya sama aja, kalian di blok yang akan dihapus, klik kanan, delete cell, dan boleh pilih shift or left. Oke, selanjutnya ada di submenu illustration. Nah, ini fungsinya illustration itu biasanya untuk menambahkan gambar, kemudian ada shapes. Nah, di sini ada picture,
online picture shapes. Nah, seperti itu bentuk bangun datar dan simbol-simbol lainnya teman-teman, atau ada basic shapes. Di sini ada recently used shapes, ada lines, rectangle, sampai call out. Nah, ini bentuknya kotak-kotak, ada yang panah, ada tambah, dan lain-lain. Kalian tinggal klik aja, kemudian tekan mouse sebelah kiri, tahan sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti secara otomatis ketika kalian habis membuat satu kotak contohnya, kalian akan dibuat atau diarahkan ke menu format di pojok kanan. Nah, ya. Ini kalian bisa ubah warna. Nah, untuk fill itu fungsinya untuk merubah warna, fill ya, mengubah warna dalamnya. Kemudian kalau outline itu adalah garis luar teman-teman. Nah, kelihatan deh ya. Nah, outline. Oke, kita hapus. Oke, selanjutnya di sini ada smart art teman-teman. Nah, ini biasanya kalau kalian mau bikin struktur kelas, struktur perusahaan, struktur apapun. Nah, ini ada list, proses. Nah, ini banyak ya. Kalau mau bikin yang suka pelajaran IPA gitu bisa teman-teman. Siklus kehidupan dari misalkan kayak hewan, dari telur kemudian sampai dewasa. Ini juga ada chart. Nah, ini chart juga fungsi untuk membuat apa namanya, table data ya teman-teman ya. Nah, diagram. Nah, betul, diagram data misalnya. Nah, ini tinggal kalian pilih sesuai kebutuhan, tinggal oke. Nah, dia akan otomatis membuka Excel yang sesuai kebutuhan kalian. Ini tinggal misalkan ganti 2020 Nah, ini bisa kalian ubah ya, misalkan series yang biru keterangannya apa, misalnya pendapatan atau kalau misalnya saya tinggal di proses. Nah, ini chart atau diagram namanya ya. Oke, kita kembali ke menu start. Di sini ada, kalian juga bisa screenshot ya. Kemudian ada apps for office, ini jarang digunakan. Hyperlink, kalian kalau membuat link. Nah, ini ada menu header dan footer teman-teman. Header, footer, dan page number. Header footer itu adalah bagian atas dari lembar kerja Word. Nah, kalian caranya kalau misalkan di insert, kalian klik, kemudian kalian pilih yang mana, header header. Nah, ketika kalian pilih header, otomatis header itu bagian atas teman-teman ya. Nah, biasanya di sini digunakan untuk membuat kop surat. Ataupun kalian kalau misalkan yang membuat makalah, membuat tugas segala macam, pasti di sini menggunakan header ataupun footer ya. Biasanya kalau header footer itu yang di bawah. Footer itu biasanya untuk nomor halaman. Oke, selanjutnya kita close. Nah, selanjutnya di sini ada text box. Nah, ini kita contoh ya, kita buat text box, kita draw. Nah, kita cukup buat. Nah, jadi di sini kalian bisa mengetik teman-teman, open ya, ketik. Nah, jadi nanti ketika sudah jadi tulisannya bisa ditaruh di mana, dan itu bisa di setting untuk di atas. Biasanya sih di in front of text, jadi di atas atau atas gambar, jadi bisa di sini di atas gambar gitu. Nanti kalau misalkan ada
outline-nya tinggal dihilangin aja, no fill, kemudian ini no outline, gitu teman-teman. Oke, ini kita hapus. Oke, di menu insert kita lanjut, ada word art ya. Jadi word art ini untuk membuat tulisan tampak cantik ya teman-teman, tampak keren. Nah, di sini ada date, object, equation. Nah, equation ini biasanya digunakan oleh, kalau di dunia pendidikan ya, guru matematika teman-teman ya. Jadi kalau kalian suka bingung kok guru matematika suka bikin yang aneh-aneh gitu nih ya, kayak x, n yang di atas, nah itu menggunakan equation teman-teman. Jadi yang biasanya guru matematika itu menggunakan equation. Ini juga ada simbol. Nah, simbol kita lihat more simbol. Nah, di sini banyak simbol yang bisa kita pakai. Nah, dari atas ke bawah. Nah, sini. Ya, kita di sini. Kita pilih. Ini banyak teman-teman. Normal. Nah, ini banyak teman-teman ya. Tuh, ini banyak banget simbol. Ya, simbol Arab. Nah, Arab juga ada teman-teman. Jadi banyak kalian bisa mengeksplornya satu-satu. Oke, di tab menu insert selesai, kita akan lanjut ke menu desain. Nah, menu desain. Ya, seperti kita tahu, desain itu adalah menu yang digunakan untuk merubah-rubah efek, menambahkan efek segala macam. Nah, di sini ada cargo space. Di sini mulai dari tema ya. Nah, ini sudah diubah temanya, kemudian juga ada diubah, kemudian colornya, jadi ada font. Nah, di sini kita bisa membuat watermark teman-teman semua. Nah, kalau misalkan kalian membuat sebuah makalah ataupun penelitian segala macam dan ingin membuat watermark kalian, nah kalian menggunakannya di menu desain, kemudian kita bisa menambah watermark ya. Nah, itu watermark ini untuk legalitas kalau file ini tuh punya kalian, jadi tidak bisa digunakan oleh orang lain. Nah, kalian tinggal pilih salah satu aja yang bentuknya ada yang miring ke kanan, confidential, macam-macam. Nah, kita bisa klik. Nah, ini juga bisa kita edit. Kita watermark. Oh, kalau enggak kita ulang. Boleh kita custom watermark ya. Loading. Nah, ini watermark. Nah, kalian bisa menggunakan watermark ini dengan menggunakan teks ataupun dengan picture. Jadi kalau kalian punya gambar logo kalian itu bisa. Ini saya contoh ini, saya picture. Kita oke, browse. Aduh, salah teman-teman. Mohon maaf. From file, nah kalian bisa cari, misalkan saya mau masukkan logo ini deh, logo apa aja guys, ini deh ya contohnya, masukkan logo ini. Sini kita tinggal menentukan skalanya nih, mau di 100% atau 50%, kita tinggal oke. Nah, ini kecil teman-teman ya, tapi bisa kita edit lagi. Nah, kita masuk ke tadi ya, terus kita ubah ke 100%. Nah, ini teman-teman, ini kalau menggunakan gambar, tapi jika menggunakan teks kalian tinggal checklist yang teks watermark. Nah, ini pilih Indonesia. Nah, kalian tinggal misalkan ya, nah, ini bisa ubah jenis hurufnya. Misalkan kalian ingin menggunakan lainnya, boleh contoh aja, size nya, ukurannya, saya biasanya menggunakan auto. Nah, warnanya karena biasanya watermark kan mesin transparan, kita oke.
Itu teman-teman, jadi kita udah mempunyai watermark di kalian ketik sampai bawah seperti itu. Selanjutnya di sini ada page color. Nah teman-teman, kalau misalkan ingin lembar kerjanya berwarna, ini bisa ya. Nah kalian menggunakan page color. Nah itu, jadi nanti latar belakang kertasnya atau lembar kerja wordnya, workbooknya ini akan berwarna. Ini kalau kalian mau warna yang lain, ini tinggal di more color. Nah kalian pilih yang satu atau custom. Ada beberapa warna ya teman-teman ya, misalkan warna biru tinggal oke. Kemudian kalian juga bisa memberikan ini lembar kerja itu memberikan border atau garis tepi ya. Kalian bisa memberikan garis tepi, ada bentuknya box, ada shadow, 3D, aplikasi 3D. Ukurannya kita besarkan. Art, kalau ini ada butang-butang art, ada macam-macam. Terus macam-macam deh ya, ini boleh nah nantinya di batas ya akan ada akan ada page border ya. Jadi bingkai teman-teman, kalau mau misalkan membutuhkan kembali jadi tidak perlu repot-repot mencari bingkai karena sudah ada bingkai di menu desain. Oke teman-teman semua, kita sudah selesai di menu desain. Sekarang adalah menu page layout. Nah ini menu yang lumayan penting ya, biasanya kalau kita masuk ya teman-teman, ini menu page layout. Nah di menu page layout ini ada page setup, ada paragraph, dan arrange. Nah ini biasanya yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum kalian misalnya mau membuat makalah, membuat laporan ataupun skripsi ya, untuk yang kuliah. Nah ini adalah step awal yang dimana kita harus mengatur terlebih dahulu ukuran kertas. Nah ini kita di sini biasanya ukuran kertasnya dulu. Nah yang akan digunakan itu biasanya ukuran kertas apa sih? Nah formalnya untuk laporan itu menggunakan kertas A4. Ini sudah ada langsung, tinggal diklik saja ukuran A4. Kenapa sih harus diatur di awal? Karena nanti ketika kalian belum mengatur, kemudian kalian sudah membuat teks atau laporan, nantinya ketika diubah dari misalkan defaultnya letter, kalian sudah ada isi teksnya kemudian diubah ke A4, itu nantinya biasanya akan berubah. Nah, yang sebelumnya di letter sudah kalian susun bisa dibikin rupa sudah rapi, ketika nanti diubah ke A4 biasanya banyak yang berantakan. Jadi sebisa mungkin disetting terlebih dahulu untuk ukuran tas ini. Nah, kemudian orientasinya sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah sebelah kiri ini ada namanya margin atau batas garis tepi teman-teman ya. Kita lihat custom margin. Nah margin ini, batas garis tepi itu ada 4 ya. Nah, yang biasa digunakan ada 4, ada top atas, left, kiri, bottom, bawah, right. Nah, jadi ini bisa diatur, biasanya sih defaultnya sudah ada di pilihan sini. Defaultnya biasanya ada yang normal ya, 2,54 cm atas, kiri, kanan, bawah. Kemudian di sini ada kolom ya teman-teman. Ini juga berfungsi untuk
membuat kolom teks yang kita buat ini teman. Kalau misalkan ini kita bisa buat 2 kolom kayak koran ya teman-teman, tahu ya koran. Nah kita juga bisa tuh, jadi kalau misalkan kita menggunakan yang 2 kolom, nah, cepat kita besarin dulu teman-teman ya. Nah seperti itu. Nantinya ketika sudah sampai batas garis yang di lembar pertama, dia akan geser ke kanan karena dia 2 kolom. Nah, di koran kan, koran ada yang kanan dan ada yang kiri. Oke, kita hapus. Oke, di sini ada breaks. Nah, ini ada fungsi-fungsi breaks. Nanti kalian bisa pelajari sendiri ya. Line number, notation. Nah, terus juga ada line spacing. Nah, ini sama aja sih untuk margin. Oke, buat teman-teman semua, untuk kali ini segitu saja penjelasan tentang Word kali ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan yang item atau menu-menu lainnya. Di sini menu reference, my link. Nah, kita akan perkenalan aja dulu awal biar kalian sedikit memahami, kemudian bisa mempraktekkan sendiri ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.